Shalom, selamat malam Bapak. Memperkenalkan nama lengkap saya, Yantonius Bunga, NIM 2003030111, kelas C, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana tahun 2020. Saya akan mempresentasikan hasil dari review buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Maryam Budiarjo. Saya membaca dan membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar ilmu politik. Oke. Langsung saja. 2.1 Konfederasi Politik. Menurut Edward M. Said dan beberapa ahli lainnya, negara lainnya dan negara kesatuan merupakan dua taraf terakhir dari suatu pertumbuhan biologos. Pertumbuhan ini dimulai dan juga diakhiri oleh negara kesatuan yang kecil dapat mengadakan persekutuan dengan negara lain untuk keperluan pertahanan tanpa adanya suatu dan badan bersama yang tetap. Kalau kerjasama itu ternyata memuaskan dan bidang kerjasama itu hendak diperluas, maka kedua negara itu dapat mengadakan konfederasi. Dalam konfederasi biasanya ada satu badan khusus untuk menyelenggarakan kerjasama dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan, misalnya bidang pertahanan, perdagangan, dan sebagainya. Tetapi perjanjian yang telah dibuat oleh negara anggota itu satu langkah lebih lanjut lagi ialah jika negara federal dengan mengadakan konfederasi. Negara federal. 1. Negara federal semacam ini dianggap lebih sempurna sifat federalnya dari negara federal di mana dana kekuasaannya terletak pada pemerintah federal. Sebab maksud dari merincikan kekuasaan itu justru untuk membatasi kekuasaan. Jadi dalam hal ini terperincian dari kekuasaan federal dimaksud untuk membatasi kekuasaan negara-negara bagian. Yang kedua, Mahkamah Agung Federal sebagai penafsir utama dari Undang-Undang Dasar dalam memutuskan masalah presentasi kompetensi antara berbagai tingkat pemerintahan. Jadi pembagian kekuasaan menurut tingkat adalah paling sempurna. Di samping itu, dianggap bahwa pembagian kekuasaan menurut trias politika juga paling sempurna dalam arti paling mendekati konsep seperti yang diajukan. 3. Dalam anggapan para penyusun Undang-Undang Dasar Amerika, memang kekuasaan pemerintah federal seharusnya sangat terbatas, tetapi perkembangan sejarah telah memutuskan lain. Pertama, Perang Saudara, perkembangan sejarah Civil War 1861 sampai 1865 telah menunjuk secara tegas bahwa tidak mungkin satu negara bagian melepas diri dari federal. 2.3 Badan Eksekutif, salah satu cabang pemerintah yang dimiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk pada administrasi dalam sistem presiden atau sebagai pemerintah dalam sistem parlementer.
Oke. 2.4 Beberapa macam negara federal. 1. Federalisme di Amerika Serikat, federalisme di Uni Soviet, federalisme di Indonesia, Republik Indonesia Serikat, Desember 1949 sampai Agustus 1950. Berkembang konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Yang berikut trias politika di Indonesia. Majelis Musyawaratan Rakyat sejak dibentuk telah dikenal beberapa periode Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia, yaitu 1. MPR masa demokrasi terpimpin 1960 sampai 1965. 2. MPR masa demokrasi Pancasila 1966 sampai 1971. 3. MPR RI hasil pemilihan umum 1972 sampai 1977. Keempat, MPR hasil pemilihan umum 1977 sampai 1982 dan sampai 1982 dan 1987. Kelima, MPR hasil pemilihan umum 1999. Yang keenam, MPR hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2.5 Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia. 1. Berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran. 2. Badan Yudikatif berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. 3. Indonesia kini dikenal adanya 3 bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan. 2.6 Partisipasi politik di negara otoriter. Partisipasi politik melalui New Social Movement, NSM, dan kelompok-kelompok kepentingan. 1. Beberapa jenis kelompok. 2. Kelompok anomi. 3. Kelompok non-nasional. 4. Kelompok institusional. 5. Kelompok asosional. 6. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM di Indonesia. Fungsi di negara demokrasi. 1. Sebagai sarana komunikasi politik. 2. Sebagai sarana sosialisasi politik. 3. Sebagai sarana rekrutmen politik. 4. Sebagai sarana mengatur konflik manajemen. 5. Klasifikasi sistem kepartaian. 2.7 Partai politik di Indonesia. Di Indonesia, partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Piramida partisipasi politik sebagaimana disampaikan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson melihat masyarakat sebagai terbagi dalam 4 kategori. 1. Aktivis. 2. Partisipan. 3. Penonton. 4. Apolitis. Hanya itu saja Bapak. Sekian dan terima kasih.